Hai semuanya, bertemu lagi bersama dengan saya dalam kelas matematika. Perkenalkan, saya Yohanes Willy dengan NIM 230111423. Saya merupakan mahasiswa S2 Teknologi Pembelajaran pada Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan membahas beberapa soal yang pernah dilombakan dalam sebuah perlombaan cerdasan matematika salah satu organisasi. Dan semoga apa yang saya bahas ini dapat berguna bagi yang membutuhkannya. Oke, kita tanpa berpanjang kata, kita akan langsung ke soal yang pertama. Ya. Soal yang pertama, Susi membeli 3 buku gambar dan 2 kotak krayon dengan harga 35.000. Jika harga satu kotak krayon adalah 5.000, lebih mahal dari harga satu buku gambar. Berapakah harga satu kotak krayon? Nah, dalam soal ini ada beberapa informasi yang kita peroleh, yaitu 3 buku gambar dan 2 krayon, harganya 35.000. Dia bilang, jika harga satu krayon adalah 5.000 lebih mahal dari harga satu buku gambar, maka berapakah satu kotak krayon? Di sini yang lebih mahal adalah krayon. Oke, sekarang untuk menjawab soal ini kita pakai pemisalan dulu. Kita misalkan harga satu buku gambar yaitu sama dengan A, dan harga satu kotak krayon itu adalah B. Maka berdasarkan manipulasi yang ada ini untuk mengganti variabel harga buku gambar dan harga krayon, maka kita memperoleh persamaan untuk menentukan yang 35.000 ini. Berarti 3B artinya 3 dikali harga buku gambar ditambah dengan 2 kali harga krayon, maka bayar 35.000. Maka kita peroleh di sini B sama dengan A tambah 5.000. Nah, kita lihat 3A tambah 2B sama dengan 35.000. 2A tambah 3 kali A tambah 5.000 sama dengan 35.000. 5A tambah 10.000 sama dengan 35.000. 5A sama dengan 25.000. A sama dengan 5.000. Kita ingat A itu merupakan harga dari buku gambar. Nah, maka harga buku gambar di sini kita peroleh 5.000. Nah, informasi di soal juga dia mengatakan bahwa harga satu krayon itu 5.000 lebih mahal dari buku gambar. Nah, jika buku gambarnya 5.000, maka dia lebih 5.000. Berarti krayonnya berapa? 10.000. 10.000 berapa dari mana? Harga krayon, harga satu buku gambar ditambah dengan selisih harga yaitu 5.000. Oke, kita lanjut soal yang nomor kedua. Pada soal nomor kedua, tampak seperti pada gambar yang ada, yaitu sebuah kotak yang akan disusun beberapa kubus kecil, di mana kubus-kubus kecil ini semakin ditumpuk akan memenuhi kotak tersebut. Nah, di sini berapa banyak kubus satuan yang masih diperlukan untuk mengisi atau memenuhi kotak pada gambar tersebut. Nah, di sini sudah ada tumpukan, yaitu jika kita hitung tumpukan untuk naik ke atas itu ada 1, 2, 3, ada 6. Sedangkan tumpukan untuk arah ke samping itu 7, dan tumpukan arah ke depan itu 4. Maka kita dapat simpulkan karena jumlah setiap bagian ini berbeda, maka kita bisa dapat katakan bahwa kotak ini berbentuk balok. Nah, oleh karena itu untuk menentukan berapa banyak tumpukan kubus satuan untuk menempati kubus ini, maka kita gunakan volume bangun ruang balok. Di mana volume bangun ruang balok yaitu adalah
panjang dikali lebar dikali tinggi. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Di mana kita lihat di sini 7 kali 4 kali 6. Totalnya adalah 168 kubus satuan. Nah, artinya apa? Untuk kubus kotak ini terpenuh dengan penuh, maka harus ada 128 kubus satuan yang ukurannya sama yang ditempatkan tersusun dengan rapi dalam kotak tersebut. Nah, sekarang berapa sih kotak yang kita masih butuhkan, kotak kubus satuan yang kita butuhkan untuk menempati ruang-ruang yang tersisa ini? Nah, totalnya itu 168 dikurangi dengan yang sudah tersedia saat ini ada 22, maka dibutuhkan 146 kubus satuan. Ya, oke. Ya, cukup gampang soal ini. Karena apa? Cuman kita menghitung yang sudah tersedia dan total yang dengan berdasarkan rumus volume. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini, Ani mengundang teman-temannya ke pesta ulang tahunnya. Setelah 3 jam, 10% dari temannya meninggalkan pesta dan diikuti 17% dari teman-temannya. Sekarang, jumlah teman-temannya tersisa adalah 73 orang. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah teman-temannya yang menghadiri pesta ulang tahunnya Ani? Nah, di sini untuk membantu kita menjawab, ada beberapa informasi penting yang kita peroleh, yaitu ada 10% 3 jam pertama yang pulang, dan setelah itu diikuti oleh 17% dari total temannya yang hadir, dan tersisa 73 orang. Kurang lebih kita akan bahas seperti ini. Kita misalkan dulu, jumlah teman Ani itu adalah X, diketahui jumlah teman Ani sama dengan X, 3 jam pertama 10% dari total undangan meninggalkan tempat pesta. Dan beberapa waktu kemudian 17% meninggalkan tempat pesta. Maka kita bisa menyelesaikan sesuai dengan yang ditanya, yaitu total undangan yang menghadiri pesta tersebut. Kita disuruh untuk menghitung total undangan yang menghadiri pesta tersebut. Nah, berdasarkan manipulasi yang ada, maka kita peroleh X kurang kali 10% kali X tambah 17% kali X. Artinya apa? Kita tentukan dulu. X ini menyatakan banyaknya tamu undangan. 10% pertama itu berapa? Dan ketika dua kloter itu, yaitu 10% pertama dan 17% kedua, maka yang tersisa dari total undangan itu adalah 73 orang. X sama dengan X kurang 0,10% kali tambah 0,17% X sama dengan 73. Maka kita peroleh X sama kurang 0,27 X sama dengan 73. Maka 0,73 X sama dengan 73. X sama dengan 73 per 0,73 X sama dengan 100. X ini menyatakan banyaknya tamu undangan. Maka kita peroleh dari total undangan yang menghadiri pesta ulang tahun Ani adalah 100 orang. Ya, sekian pembahasan beberapa soal kecerdasan matematika yang pernah dilombakan dalam sebuah organisasi. Semoga yang membutuhkan soal pembahasan-pembahasan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan berkati.